Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer di berbagai bidang yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah, baik instansi pusat maupun instansi daerah, tentunya di unit kerja di mana Bapak Ibu honorer bekerja masing-masing. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang merupakan kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan informasi penghapusan dan pengangkatan honorer yang sedang menjadi informasi publik di tahun 2023 tahun ini. Pada informasi kali ini ada satu kabar gembira Bapak Ibu terkait dengan kabar penghapusan tenaga honorer, katanya dihapuskan tahun 2023. Jadi hal ini tercerahkan melalui penjelasan resmi dari pemerintah dalam hal ini, yaitu penjelasan Menpan RB. Nah Bapak Ibu, kira-kira apa pencerahan yang disampaikan oleh Menpan RB melalui penjelasan terkait dengan penghapusan honorer ini? Bapak Ibu honorer, simak video ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kabar buruk yang masih menghantui para tenaga honorer dan guru honorer mengenai penghapusan tenaga honorer di November 2023. Hal ini muncul setelah adanya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 5 tahun yang lalu. Nah, tentu ini Bapak Ibu, penghapusan adalah suatu hal yang dicemaskan. Tetapi pada informasi kali ini, oleh pemerintah melalui Menpan RB menyampaikan satu pencerahan terkait dengan informasi penghapusan dimaksud. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa sampai November 2023 akan adanya penghapusan tenaga honorer baik yang berada di bawah naungan instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Tentunya di sini Bapak Ibu tidak ada perbedaan antara honorer di instansi pusat maupun daerah, tetapi yang statusnya honorer akan dihapus 2023 tahun ini. Hal ini tentu menimbulkan kegaduhan, terlebih hingga saat ini belum dikeluarkan penjelasan dari kelanjutan pemecahan masalah tentang hal tersebut. Namun Bapak Ibu jangan khawatir, karena di sini ada pencerahan dari pemerintah melalui Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait dengan informasi penghapusan dimaksud. Atas dasar itu, pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menyampaikan pencerahan untuk para tenaga honorer terkait dengan informasi penghapusan. Dalam salah satu kesempatan, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB memberikan penjelasan yang sifatnya melegakan bagi para tenaga honorer ini terkait dengan opsi pencerahan kelanjutan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini dan seterusnya di tahun 2024 dan berikutnya. Bahwa dijelaskan untuk saat ini pemerintah belum dapat memutuskan kebijakannya. Namun, Abdullah Azwar Anas selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan petunjuk kebijakan yang membahagiakan. Ingat Bapak Ibu ya, selaku Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberikan petunjuk kebijakan yang membahagiakan Bapak Ibu honorer tentunya. Beliau menyampaikan katanya saya belum dapat mengungkapkannya dalam kesempatan ini. Saya dalam arti Kemenpan RB sedang menyiapkan opsi terbaiknya, jelas beliau. Lebih lanjut lagi, beliau mengungkapkan bahwa dalam opsi tersebut tidak akan ada PHK massal, tidak ada penambahan anggaran. Jadi suatu hal yang luar biasa Bapak ya. Beraninya pemerintah melalui Menpan RB menyampaikan hal ini
karena memang sudah dipikirkan apa kira-kira opsi terbaiknya. Dan inilah pernyataan Menpan RB yang merupakan pencerahan dan penjelasan terkait dengan nasib honorer yang sekarang sedang dipikirkan oleh masing-masing Bapak Ibu honorer. Terlebih lagi sebelumnya terdapat opsi-opsi yang dianggap sangat ekstrim apabila untuk diterapkan seperti penghapusan seluruhnya tenaga honorer. Hal ini tidak dapat direalisasikan mengingat peran tenaga honorer juga sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan publik. Diangkat seluruhnya menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN seluruhnya, ini adalah hal yang tidak dapat direalisasikan karena hal ini akan mengakibatkan pembengkakan dana yang merugikan bagi pemerintah. Tentunya kalau seluruhnya secara serta-merta otomatis diangkat menjadi ASN sekaligus, maka jelas anggaran negara akan bengkak dalam arti pengeluaran negara cukup luar biasa. Atau opsi ketiga yaitu diangkat sesuai prioritas, seperti yang sudah dilaksanakan dari tahun 2022 dan tahun 2023, bahkan mulai dari tahun 2021 hal ini sudah dilaksanakan Bapak Ibu ya, dalam hal perekrutan ASN dengan status P3K di berbagai bidang, terutama guru dan kesehatan, menyusul tenaga teknis. Sudah diangkat sesuai prioritas bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Karena tenaga kesehatan dan pendidikan adalah prioritas utama karena jumlahnya sungguh luar biasa banyaknya di instansi pemerintah. Sehingga dihimbau mari ditunggu keputusan terbaik pemerintah untuk mencapai opsi yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun tenaga honorer itu sendiri. Dan inilah yang disebut dengan win-win solution atau kebijakan terkait dengan nasib honorer di tahun 2023 tahun ini. Masih dalam kesempatan yang sama, Abdullah Azhar Anas menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan formasi untuk P3K sebanyak 700.000. Namun yang terserap dari usulan pemerintah daerah hanya 400.000, ujar beliau. Atas dasar itu, Menteri Pan RB meminta agar pemerintah daerah segera mengusulkan formasi agar dapat memenuhi formasi yang dibutuhkan dan semakin terbukanya kesempatan tenaga honorer menjadi ASN P3K. Bahkan pemerintah juga sudah merencanakan untuk pengadaan P3K tahun 2024 dengan merumuskan kebutuhan formasinya. Pemerintah telah menyiapkan 1 juta lebih formasi yang nantinya diajukan dalam pengadaan P3K tahun 2023. Dengan demikian Bapak Ibu, berarti honorer makin jelas nasibnya bahwa akan terangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Ini untuk tenaga non-ASN jelasnya, artinya ini untuk formasi honorer saja tanpa formasi umum. Jadi kesimpulannya adalah bagi Bapak Ibu tenaga honorer atau non aparatur sipil negara tidak perlu khawatir mengenai adanya pemberitaan PHK massal. Hal itu tidak benar adanya. Ingat Bapak Ibu ya, tidak benar adanya. Dan ini suatu hal yang diyakini karena yang menyampaikan adalah pemerintah melalui Menpan RB. Demikian informasi mengenai kabar penghapusan tenaga honorer dihapuskan tahun 2023 dan hal ini tercerahkan melalui penjelasan resmi pemerintah melalui Menpan RB. Semoga dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Demikian informasinya. Semoga di tahun 2023 tahun ini semua Bapak Ibu honorer tenang, semua Bapak Ibu honorer bisa bekerja dengan baik sebagaimana apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Menpan RB bahwa tidak akan ada penghapusan honorer, tidak ada PHK massal, dan tidak ada yang sifatnya merugikan honorer. Termasuk dalam hal pendapatan tidak akan berkurang, demikian juga dengan hal lainnya, maka satu kesimpulan terakhir bahwa pemerintah tetap berpihak kepada honorer sehingga pemerintah melalui Menpan RB selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mencari jalan tengah terbaik sebagaimana instruksi Presiden Jokowi kepada Menpan RB untuk mencari jalan tengah terbaik atau solusi terbaik untuk penyelesaian
tenaga honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.